menurut Ikat ini udah ramai lumayan nih Mas. Menurut Ikat, menurut Ikat untuk database ya? betul ya, kan pakai tiket. Udah ramai lumayan Mas. Di sini sama yang loket atas tuh gimana tektokannya? Ganti-gantian pakai hati Mas. Jadi kalau ada yang mau masuk ditahan dulu. Jadi sini nunggu dulu, nanti yang sana dari sana masuk dulu. Nanti kalau udah masuk baru bisa keluar. Oh, biar nggak tabrakan? Iya, kalau tabrakan nanti susah. Teman-teman parkir ada kesulitan nggak? Sementara ini enggak ada. Enggak ada. Mana? Mangke sing ngelola mriki Mas Epeng. Jadi Mas Epeng nanti akan menjadi pengelola sini, orang kudu disebut manajer jadi. Sama-sama belajar bareng-barengan. Intinya kabeh belajar bareng karena semuanya belum ada yang menjalankan ini. Saya sendiri juga belum pernah, Mas Epeng juga belum pernah, jadi sama-sama belajar. Sama di Tumpeng pun juga begitu, itu sebelumnya saya juga belum pernah bikin restoran. Jadi itu sing kudu ditanamkan bareng-bareng. Nek dhewe iki apa-apa dibangun bareng, diperjuangkan bareng, dinikmati bareng-bareng supaya nanti untuk legacy iki warisan. Ben ku generasi setelah kita itu uripe lu enak, kabeh wis maju. Dalan wis gede. Tanpa wisata dalan iki ora mungkin gedhe. Enggak dilirik. Bahkan enggak ono wong sing lirik nglinggo iki jeneng apa. Ngerti nek ndelingo ngerti. Nek nglinggo iki sapa wingi apa ora ono sing ngerti blas. Jadi kita harus hormati pejuang-pejuang kita ini yang sudah dari awal memperjuangkan daerah ini jenengan, ya dibantu bareng-bareng. Makanya disungguh bareng, sing dipilih adalah teman-teman yang berdekatan dulu di wilayah kita dulu. Ane saat ini wonten jenengan-jenengan niku sakjane wis pilihan pancen wis nek ana ning kene ya sebisa mungkin dimanfaatkan daerahnya sendiri sekitar. Tetap belajar bareng-bareng. Wonten kekurangan nggih tetep nyuwun hitungane napa nggih? Nyuwun nggih evaluasi kalih Mas Erik, Mbak Lia, Mas Mel. Nek ada apa-apa ya diandani lah, diberitahu ngoten iki. Dipaksa, agak dipaksa. Katanya suruh berkembang supaya maju. Nah, awalnya kan saya driver buat ngejip, sering bawa tamu, terus dikasih kepercayaan lah gitu. Ya terima kasih lah buat Mas Mel, Mas Erik buat dikasih kepercayaan buat ngurusin glamping. Yang ganti di jeepnya gimana? Masih banyak teman-teman yang lain, tetap aktif, tetap semangat buat teman-teman Jeep Glinggo. Parang belukar ini kemarin sempat disonding Mas Bagus tikus. Mas kamu dicariin orang apa? Monggo Mas buka. Mau di Kalau ini bukan, ini impor. mau dikasih celurit, pedang, golok. Ternyata malah sekarang ketemu di sini. Alhamdulillah. Gimana ini Mas Bagus tikus? Sampai kelupaan loh nggak tak ambil. Kemarin kan dibawa Mas Bagus ya. Indonesia punya apa jenis? Taji ya. Jadi di Rute apa di mana ya lupa aku. Bali bukan? Bukan.
itu semua cowok harus punya yang kecil gitu. Pasti dibawa kemana-mana. Namanya sabu. Namanya pisau tudi. Pisau yang diproduksi di rumah daun ini, mereka bilang rumah daun, memakai bahan per truk gitu loh. Jadi di truk itu kan bawahnya ada pernya itu, besinya itu dipotong, baru dipanaskan, dipalu-palu terus diasah sampai sedemikian rupa. Tajam sekali nih. Sekali tebas langsung hilang. Oh, Indonesia? Indonesia, sabu. Itu pisau tertajam di dunia. Rambut itu harus putus. Kalau sudah ada rambut kepotong baru ya. Kalau sudah ada rambut kepotong berarti sudah tajam. Iya, diginiin ya. Mantap. Katanya dia tertajam di dunia. Wah, pas lampu mati, tak masukin lagi coba. Hidup nggak ini? Jangan-jangan ada isinya. Oh, nggak nyala. Nih, jangan sampai lampu mati lagi nih. Nah, Ini megangnya gini Mas, punten. Kalau kita megang begini khawatir tembus. oh ya. Jadi ini dibuka, ditarik, tangannya jangan pegang bagian ini. Monggo Mas coba. Karena ini tajam beneran, bukan hiasan. Tajam. Boleh dicoba. Asing sampai tenan. Iki wis Mas produk, Oh iya, Mas produk. kok wani-wani itu mas? Ya harus wani Mas. Biar Indonesia punya brand yang bisa diandalkan. Enggak kan, orang itu beli senjata tajam. Perkakas tajam untuk bertani itu kan banyak murah-murah. Kok kamu berani ngeluarin yang branded? Karena banyak juga tapi belum ada brand ya Mas Erik. Oh, karena itu aja. Terus selama ini teman-teman pakainya kan impor. Ada merek. Iya, buat yang anak muda yang kegiatan outdoor camping segala macam. Kalau bertani, Kalau bertani memang bukan segmen secara. oh kamu nggak nembak pasar itu? Karena kan, ngejarnya hobi. oh hobi. Jadi teman-teman off-road pakai juga Mas Erik. Mas JJ pakai. Oh iya. JJ pakai. Ngapain Cici pakai? Buat gembosin ban temennya. Buat gali-gali. Aduh. Terima kasih ya. Terima kasih Mas Udah Erik. disamperin ke sini. Iya. Ini lampunya mati lagi. Iya, Tak di sini soalnya, Mas. masukin lagi. Yo, sisan dulu, Pak Cari. Sisan Pak Cari. Ya. Ini kok didunke. Iya, siap. Sopo jenenge itu? Sing dipayunge kopine iki. Oh iya. Yo. Salah. Iki berarti tinggal iki. Ini glamping ini targetnya sebenarnya 100 orang, tapi karena mungkin teknis kita sepakat dimulai dibuka 20 tenda yang aktif. Satu tenda itu maksimal bisa 3 orang. Satu orangnya nanti akan mendapatkan hak itu meliputi kasur, bantal, guling, bed cover, terus semuanya akan mendapatkan fasilitas kolam renang, kamar mandi, musola, shuttle. Nanti gue nek mau menoreh iki wis parkir ngene wae engko diterke. Breakfast. Terus ada entertainment juga, nanti ini baru dibangun entertainment di situ, ada panggung. Panggungnya serbaguna. Nanti bisa dipakai dangdutan. Kebetulan Mas barengi tuh Mas, barengan sama kelulusan. Jadi banyak teman-teman Nglinggo, anak-anak muda Nglinggo yang baru lulus sekolah, setelah ya cari pengalaman dulu kerja. Kebetulan juga ada lowongan kerja di sini dekat rumah, jadi Glembing. Makanya yang ditunjuk kebanyakan yang baru selesai sekolah. Juga ini ya Mas, apa buat regenerasi juga ya? Iya, regenerasi juga supaya besok ke depan itu ada penerusnya buat ngurusin semuanya, kayak terutama di wisata sendiri. Ada tumpeng, ada puncak 9, ada jeep, odong-odong dan sebagainya, biar regenerasi ke anak-anak muda selanjutnya. Yang ngajarin siapa Mas? Yang ngajarin
Mas Sepeng langsung. Enggak bisa. Parkiran bawah ya mas? Ini parkiran bawah, jadi ada pintu kantong-kantong parkir buat ngantri ke atas. Ini lebih rawe kalau Sabtu Minggu nggak sampai segini numpuknya. Biasanya paling nunggu sebentar langsung naik. Kalau ini ada yang ngantri, ada yang sewa shuttle juga. Pengalaman dari yang sudah-sudah, jadi kita siapkan, kita pantaskan untuk tamu-tamu itu datang dengan nyaman tanpa rasa takut. Jadi trafiknya diatur biar tidak ada ketemu, karena kan kemampuan orang berkendara itu lain-lain ya. Kita jalan seperti itu buat kita gede banget, lompatan sama truk aja bisa. Cuman kadang kan buat orang yang nggak pernah ke gunung, jalan-jalan kayak gini juga panik juga, apalagi kalau cewek. Makanya ya untuk amannya mendingan dibikin one way, buka tutup. Siap mas. Nah ini beberapa kantong parkir yang sudah kita siapkan. Berhenti dulu, lewat lagi. Berhenti dulu, lewat lagi. Yang penting aman. Mbak,